di Surabaya udah banyak yang kenal ya di kalangan skena musik. Beliau adalah seniman, gitaris salah satu band grunge tua Surabaya. Ya Mas ya? Lumayan. Lumayan, tua banget. Gitaris salah satu band grunge tua ya, Klepto Opera. Beliau juga seorang, apa Mas sebutannya, paralegal. Apa ya? Di salah Pembimbing satu, kemasyarakatan, ya ya boleh gitu. paralegal boleh lah. Paralegal di salah satu lembaga gitu, mendampingi anak dengan kasus hukum. Dan beliau juga sebetulnya kalau soal tanaman sih hobi ya Mas ya. Ya, Hobi di rumah, hobi karena sering sekali hobi untuk bercocok tanam gitu. Mungkin nanti akan sedikit sharing. Lalu ada Mbak Puji Utami ya, Mbak Puji Utami dari Jakarta. Apa nih Mbak? Apa kemarin nyebutnya skateboarder bukan ya? Bukan, saya longboarder sih. Longboarder ya. Iya. Itulah. Mungkin bedanya cuma di alatnya ya. Iya. Ya, seorang penulis juga dan pegiat tanaman ya, suka apa ya, tanaman dalam pot khususnya. Mungkin nanti bisa sharing-sharing soal teknis. Gimana sih tanaman dalam pot itu, teknisnya gitu. Lalu kemudian ada Mas Catur. Mas Catur ini aktivis lingkungan. Halo Mas Catur. Halo. Ya. Mas Catur ini aktivis lingkungan, juga dulu aktif di Walhi sampai sekarang mungkin ya. Juga kebetulan kemarin dengar-dengar ada kegiatan ini nih soal lagi giat-giatnya soal ini menanam di lahan sempit. Jadi di masyarakat khususnya di wilayah Sidoarjo gitu, Mas Catur ini banyak melakukan kegiatan soal bercocok tanam juga. Oke, untuk kita sebutnya ini sharing aja ya, lebih ke sharing. Untuk sharing pertama mungkin Mas Yoyon dulu. Nah ini, apa nih Mas yang mau dibagi ke teman-teman di sini? Apa bro? Ini aku mulai serius seneng nanam itu tahun 2010 ya, iseng-iseng karena baru beli lahan di sini di rumah, terus itu banyak lah kayak alas. Jadi dulu sering kalau apa aja tanaman yang numbu-numbu itu aku cari sembarang di pinggir-pinggir sungai, di apa. Nah itu banyak, terus akhirnya diminta tetangga, diminta teman, ya sudah aku kasih aja gitu. Sekarang yang ada di sekitar rumah ya cuma pohon-pohon buah aja sama pohon obat. Banyak Mas. Sih. Pohon buahnya apa aja itu? Yang sekarang lagi buah, mangga lagi bunga, belimbing, jeruk. Jeruk. Itu ada tetangga aku tuh. Jeruk, sirsak, ya semacam itulah, banyak-banyak. Oke, soal teknisnya Mas tadi sempat bilang apa? Tanaman sembarang sak nemue sedapatnya ditanam itu gimana? Jadi dulu hobinya kalau ngelutus itu ya sembarang wis, pokoknya keliling-keliling segala macam. Tuh, ini ada tanaman ini. Kayaknya ini bibit kelengkeng orang makan dibuang, ada rambutan orang makan dibuang numbuh. Nah, itu aku selamatin. Dulu aku taruh di pot-pot kecil kayak gitu sampai numbuh. Kayak gitu. Ternyata nggak cuma ini ya, anak-anak yang berurusan dengan hukum aja yang diselamatin, tanaman yang dibuang pun diselamatin. Eman gitu, eman. Padahal itu kan hasilnya orang makan dibuang, tapi numbuh gitu. Oke. Untuk apa nih, medianya pakai apa Mas? Untuk medianya biasa sih sendiri. Tanah, terus juga biasanya kalau komposnya itu aku dari sampah dapur. Jadi sisa-sisa sayur, sisa apa segala macam itu yang nggak kemakan atau kira-kira kebuang, itu aku simpan dulu.
Ya bau, memang bau, tapi itu kompos yang bagus. Ada teknik khusus nggak soal apa tadi, kompos dapur tadi? Enggak sih, enggak ada. Pokoknya sampah-sampah organik dari dapur. Langsung gimana itu prosesnya, Ya, langsung dipindah atau? dicampur ke tanah. Campur ke tanah, terus yang tadi yang sudah numbu-numbu itu ya tinggal ditancap aja di situ, di polybag, di mana, di pot kecil, kayak gitu. Boleh lihat, Mas? Mana ada apa aja itu, Mas? Sudah nancep di tanah semua ini. Coba. Iya. yang Kasih lihat. polybagnya, iya ini. Keliling, ada serikaya, ada lemon, mangga, limbing, jambu, sawo, banyak. Kayak itu. Ini yang udah aku tancepin ke tanah udah numbuh. Yang lainnya diminta temen, diminta tetangga, ya udah dikasih aja nggak apa-apa. Sebenarnya ada apa nih, Mas? Kendala atau apa sih yang kalau orang nanem itu? Soalnya kan ini ya, aku sering keluar kota lah, itu kendalanya kadang nyiram sih yang memang kendala di nyiram. Kemarin kan karena belum tahu tekniknya untuk apa namanya yang kira-kira nanam pakai sumbu kompor, itu belum tahu waktu itu tekniknya. Harusnya pakai botol aqua yang bekas, terus itu ada sumbu kompornya yang ke air. Nah itu yang harusnya bisa untuk yang orang-orang yang biasanya pergi-pergi keluar kota kayak gitu perlu. Kemarin belum tahu teknik seperti itu sih. Jadi selama ini nyoba otodidak gitu, Mas, ya? Atau gimana? Ya, itu tadi karena sayang lihat ada tanaman yang kira-kira, oh ini pohon buah sebenarnya, cuma nggak diopeni, ya udah diambil. Kayak gitu. Oke, ada apalagi kalau selama ini dipakai buat apa itu, Mas? Misal buahnya atau apa? Nanam sayuran nggak sih? Sayuran atau cuma buah aja? Baru akan. Kalau sayuran baru akan, ya gara-gara ini di rumah aja ini, ya udah kita nanam sayuran. Biasanya sukanya pohon buah. Dan juga kira-kira pohon yang jadi jamu. Jadi kayak belimbing ulu, kayak gitu-gitu. Terus apa namanya yang ini yang untuk apa namanya untuk biar air susu lancar itu lupa namanya aku. Apa Mbak? Baris katu, iya betul. Katu, bener. Katu. Itu ada juga. Wah, yang untuk jamu kayak gitu. Terus sirsat juga kadang tetangga minta ini daunnya. Terus itu ada apa kayak kemeladehnya itu. Kemeladehnya sirsat. Biasa sering diminta orang buat jamu, katanya buat jamu. Lidah buaya, Pak. Lidah buaya nggak punya aku. Yang pohon. Kalau ini kan bikin ini juga ya, apa? Prison wine. Nah, itu pernah bikin dari yang ditanam sendiri nggak? Di forum ini. Ya enggak, ya share aja. Ternyata ya bisa ya, dipakai sendiri lah buat apa. Iya. Biasanya kayak gitu juga, buahnya dipakai untuk wine juga. Oh gitu. Ini Mas Catur juga bikin loh di rumahnya ini. Kayaknya nggak di forum ini. Oh iya, nanti ya bikin forum lain. Boleh nanti saya tanya-tanya. Ya. Kebetulan lagi belajar bikin wine juga. Oh, ini pakarnya ini. Oke, ntar sharing ya. Siap ya. Nanti kita bikin lagi khusus. Untuk ini nih Mas, kalau soal ini kan lebih ke halaman rumah ya kalau Mas Yoyon ya, pemanfaatan di halaman rumah. Sebenarnya untuk apa namanya kalau bicara soal space sendiri itu gimana? Tadi kan juga sempat awalnya di polybag terus kemudian dipindah, itu prosesnya seperti apa, atau kalau tanah yang dari polybag itu diambil dari mana gitu? Lalu biasanya kalau ada orang bikin sumur itu aku minta tanahnya, tapi juga di belakang rumah ada yang jual kok, karungan gitu, 10.000 satu karung. Kompos itu ya, atau apa itu? Enggak, tanah biasa. Tanah biasa itu 10.000 itu satu karung gede itu. Tapi tanahnya bagus. Dia biasanya ngumpulin ya, itu orang-orang gali sumur kayak itu dikumpulin biasanya.
Terus itu dari polybag mindahnya itu gimana, Mas? Kalau dari polybag langsung aja. Jadi kita cuma tinggal dari polybag yang sudah numbuh. Aku berani nanam itu kalau sudah kira-kira dari minimal 30 cm lah. 30 cm itu aku baru berani nanam ke tanah. Kalau kurang dari 30 cm aku masih belum berani karena riskan masih dia belum bisa adaptasi dengan tanah. Jadi kalau sudah sekitar 30 cm lebih, tinggal gali tanah, ya udah polybagnya disobek itu aja dimasukkan. Itu. Sampai berapa lama itu 30 cm? Bulan sih biasanya, 2 bulan 3 bulan juga udah bisa kayak gitu. Asal kita ya rajin ngasih kompos itu tadi, sisa sayur kayak gitu. Yang suka wen sih sebenarnya ampasnya wen bagus banget. Manggaku itu setahun 2 kali berbuah. Aku kasih ampasnya wen. Oke, mantap. Boleh dicoba. Tahun bisa 2 kali dia buah. Terus ini Itu apa namanya? ampas apa itu? Semua endapan. Ah, Ya, oh, semua endapannya. soben kan ada endapannya itu. Nah, Ya. endapannya itu bagus banget itu untuk pupuk. Jenisnya Kayak mangganya apa, pun Pak? ya. Mana Jenis lagi, Pak? mangganya. Oh, mana lagi? Mana lagi? Ya. Bisa 2 kali ya. Bulan apa dan apa? Nggak tentu, tapi setahun itu 2 kali. Setahun 2 kali. Terus jeruknya ini juga nggak pernah berhenti berbuah sampai sekarang. Jadi tiap hari kalau sekarang bulan puasa ya udah pakai untuk infus water segala macam. Berarti jenis jeruknya apa? Lemon atau jeruk nipis? Sebenarnya dia jeruk nipis tapi gede-gede segini dan kuning. Gitu. Asik. Iya. Iya. Ya itu tadi pupuknya. Iya. Oke. Jadi kalau yang rajin-rajin wen jangan dibuang. Itu pupuk yang bagus banget. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau apa sama Mas Yoyon ini, atau mungkin nanti aja sekalian lanjut ke pembicara selanjutnya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Enggak ya? Lanjut dulu ya. Lanjut dulu ya, mungkin ya. Lanjut ke Mbak Puji mungkin ya. Mbak Puji, soal menanam di dalam pot ini. Bagaimana Mbak Puji? Kalau dulu sih sebenarnya emang sudah mulai suka nanam sama bapak kan dari kecil banget. Itu di kampung sih. Kita kayak mulai homestead sendiri gitu kan. Terus akhirnya kesini gara-gara sempat sakit di September 2019 kemarin, kan Jakarta kualitas udaranya jelek banget gitu kan. Aku sempat sakit radang, akhirnya mutusin ya udah deh, padahal kosnya kecil gitu kan, tapi ya udah nekat aja mulai beli kayak lidah mertua segala macam gitu kan, yang buat bersihin udara. Terus akhirnya kesini malah makin banyak. Kadang tukar-tukaran tanaman juga sama teman gitu. Nah, kalau sekarang aku lagi ngumpulin untuk yang bisa dimakan ya, karena emang lagi di karantina gitu dan nggak bisa kemana-mana. Ya udah daripada gabut, aku mulai nanam-nanam. Kayak misalnya aku belanja itu kan 2 minggu sekali. Kayak misalnya dan selama masa pandemi ini kebetulan aku udah mulai ke plant based gitu, ke bahan makanan. Jadi aku kayak mulai ngumpulin beberapa bibit-bibit. Kayak misalnya aku kan suka banget labu kayak gini. Dari tadi aku lagi bersihin. Ini sih sebenarnya biji-biji labu gitu kan. Nanti bisa aku tanam lagi. Terus macam-macam. Aku mulai belajar permaculture juga itu dari tahun lalu. Sebenarnya ada project di Bogor, aku punya kebun gitu sama temen, cuman belum sempat kembali lagi nih ke sana, soalnya kan lagi PSBB juga dan nggak bisa ke Bogor, jadi aku nekat nanam di kosan gitu sih. Mungkin kalau awalnya mulai dari tanaman hias, tapi kesini-sini geser ke tanaman pangan. Dan sebagai anak muda ya, anak muda zaman sekarang, aku juga mulai belajar, ya mulai journaling gitu sih. Jadi misalnya
tanaman apa aja yang aku tanam, aku catat gitu kan perkembangannya gimana dari masa semai dan lain-lain. Soalnya emang minim banget ilmu buat bercocok tanam ini kayak gitu. Mungkin nanti bisa Seberapa penting sih journaling itu? Atau mungkin karena apa ya? Karena belum tahu banget ilmunya, jadi perlu itu apa atau gimana? Kalau buat aku pribadi itu cukup penting ya. Jadi kayak misalnya tahu pembeda jenis tanaman apa gitu kan. Contohnya aja kayak sawi. Sawi kan banyak jenisnya, ada yang chaisim, ada yang pok choy, segala macam gitu. Nah, yang kayak gini-gini aku juga mesti tahu jenisnya gimana, treatmentnya gimana, terus kapan dari semai sampai tumbuh jadi bibit itu berapa lama, kayak gitu sih. Sekalian aku belajar juga kayak misalnya nggak cuma journaling si seedlingnya tadi ya, si tanaman itu, tapi cari tahu masalah tanahnya juga. Aku sering nanya-nanya teman, nggak di Indo juga. Kadang beberapa aku punya teman-teman yang suka datang ke Indonesia gitu kan, yang kebetulan mereka juga aktivis, jadi sering tukar-tukar ilmu masalah co-op, cooperation, terus sama masalah tanah, kayak gitu. Dan dari situ mulai ndalemin permaculture. Di permaculture itu nggak cuman masalah cara menanam, tapi cara kita berpola pikir, sama gimana kita ngedesain, menciptakan ekosistemnya gitu sih. Kalau soal teknisnya sendiri untuk nanam di dalam pot itu sebenarnya apa sih poin-poin pentingnya? Poin-poin pentingnya pertama diperhatiin tanah. Kan jenis potnya macam-macam. Ada yang pakai tanah, ada media tanah sama media air. Nah, kalau media tanah kita harus ngecek aja. Kayak misalnya ini tanahnya sehat apa enggak. Indikatornya sih kayak tanamannya udah mulai layu segala macam. Biasanya kayak gitu ya, mesti dicek dulu. Udah, terus kalau misalnya rajin banget, ada alat ngukurnya itu yang kayak moistnya segala macam, kayak gitu sih kalau mau ribet. Tapi kalau mau simpelnya, ngeliatin kondisi tanaman aja sih. Semisal dia nggak tumbuh-tumbuh, ya sesimpel gitu, aku sih langsung ganti tanah sama ganti potnya gitu yang lebih gede supaya dia tumbuh. Yang simpelnya gitu. Untuk yang air gimana itu? Kalau yang air, aku biasanya kan pakai tanaman sirih gading ya, yang simpel banget. Nah, itu awalnya juga harus rajin-rajin ganti. Kalau nggak rajin-rajin ganti, akarnya nggak tumbuh gitu sih. Oke. Paling nggak, kalau rajin banget sehari sekali, kalau lagi males 3 hari sekali gitu. Tapi memang kalau sirih gading kan kadang dia tumbuh di air, kadang enggak. Ya sabar aja sih nungguinnya. Waktu itu aku sempat propagate si sirih gading, itu sebulan layu, tapi ditelatenin aja, sering ganti air, nggak taunya tumbuh akar baru gitu. Akhirnya dia sehat lagi. Sebenarnya untuk pot sendiri karena emang nggak ada space di sana ya. Iya. Karena di kosan jadi lebih ke pot. Kalau untuk pemanfaatannya sendiri ini udah pernah dibuat apa aja ini? Kalau pemanfaatannya ini aku baru mulai nanam ini sih tanaman pangan kayak sawi, labu, kacang panjang, itu pakai pot juga rencananya. Tapi lagi mau modif gitu dari terpal gitu yang mau aku sebagai beddingnya gitu. Gimana itu? Manfaat ini di balkon kos gitu sih, Balkon. ada kosong gitu kan, ya udah aku pakai situ. Terus juga sering mulai ngompos juga, manfaatin hasil-hasil apa yang aku makan, sisa makanan sama sisa sayuran gitu kan, karena masak sendiri. Jadi aku kumpulin dulu di satu tempat, baru mulai
masukin di kompos. Bikin komposnya juga ngambil daun-daun dari tetangga juga sih. Kayak ada kafe dekat sini gitu kan, aku kadang minta daun keringnya gitu buat nyeimbangin antara si karbon sama nitrogennya. Oke. Kayaknya kemarin sempat share foto ini, apa? Telang ya, nanam telang juga. Oh itu, ya belum disemai lagi sih. Soalnya itu kayak telang kan butuh tempat yang ramban gitu sih. Semoga rencananya mau di jendela gitu. Oke. Agak ekstrim ya indoor plant gitu ya. Oke, ya, apa? Oke, ada lagi yang mau di-share? Udah. Kita ke pembicara selanjutnya dulu. Oke, itu dulu. Oke, Mas Catur. Bentar. Masih mute. Halo. Oke, halo. Halo. Wah, bingung jadinya nih. Apa? Ya ini kalau rumahnya Mas Catur ini banyak sekali tanaman ini, mulai dari di luar, di dalam, wah tanaman semua isinya. Enggak lah. Kita rumahnya kan sempit juga, nggak ada terbes juga, nggak punya halaman juga. Jadi ya seadanya yang bisa dipakai. Saya beberapa hal hendak menyampaikan dulu. Yang pertama soal dasar terkait berkebun ini. Saya bukan orang eksak gitu, sehingga kemudian yang berkaitan dengan soal-soal pertanahan, misalnya nanti nutrisinya apa, NPK itu apa, ini apa, jangan tanya lah itu. Jadi belajarnya mesti lewat YouTube itu nanti. Ada banyak panduan di situ bagaimana membuat media tanam yang baik, membuat kompos, membuat pupuk organik cair dan macam-macam. Itu tinggal kita mempraktekkan. Saya pertama kali tertarik soal tumbuhan ini sebenarnya tahun 96-an, saya itu waktu kuliah, lalu kemudian belajar soal konservasi. Nah di situ butuh bibit-bibit untuk disebar untuk penghijauan. Nah disitulah ada kebutuhan untuk melakukan semai, sehingga itu pertama kali membuat greenhouse. Cukup lumayan greenhouse-nya, tapi karena itu kombinasi antara bikin dari bambu agar irit gitu ya, bambu dengan kayu, lalu ya itu 3-1 tahun itu kemudian karena angin kencang itu roboh. Tapi ya itu pengalaman pertama untuk tahu soal tumbuh-tumbuhan ini bagaimana. Nah soal bertanam awal sekali sukanya itu malah cabai sebenarnya, karena nggak tahu, saya ini punya kelemahan di pencernaan, tapi nggak tahu sukanya tanaman cabai gitu. Jadi saya mulai koleksi beberapa jenis tumbuhan waktu itu. Ada jalapeno, ada bujologia, ada macam-macam gitu ya, ada scorpion, ada banyak sekali macam-macamnya yang itu sampai saya akhirnya punya 11-12an koleksi yang bisa tumbuh di iklim. Saya tinggal di Sidoarjo situ. Memang agak susah karena ada banyak hama. Media yang saya pakai juga media tanah. Ya, saya yang dikasih pupuk. Kalau lanjutannya saya harus belajar lagi soal tumbuhan itu. Ini lebih ekstrim. Waktu itu sudah nangani kasus di Porong gitu ya. Di Porong itu bayangkan yang tanahnya jelek sekali, jadi saya tahu ada logam berat yang tersebar di hampir seluruh kampung di situ, lalu kemudian salinitasnya juga tinggi semuanya, airnya juga jelek. Nah waktu itu tahun 2010-an bikin satu greenhouse untuk satu uji coba bagaimana mendayagunakan lahan yang masih tersisa di wilayah kampung di waktu itu Desa Besuki yang itu masih ditinggali warganya. Jadi bagaimana menyediakan paling tidak gitu ya, ada asupan sayuran yang baik untuk rumah tangga, termasuk juga untuk mengurangi belanja, karena problem waktu itu memang orang kehilangan sumber mata pencaharian. Lalu kemudian juga dari sumber mata pencaharian yang hilang itu asupan nutrisinya berkurang teman-teman. Sementara untuk menanam di tanahnya sendiri agak kesulitan. Jadi waktu itu kelor juga belum
populer sekarang ya. Kalau sekarang ya kita tanam kelor aja kebutuhan nutrisinya hampir semuanya terpenuhi gitu. Tapi kalau waktu itu kan belum populer 10 tahun yang lalu gitu. Nah itu, lalu kemudian dari proses itu saya belajar mengajak teman-teman muda di wilayah Besuki, juga belajar dengan teman-teman. Kalau kawan-kawan pernah mendengar Brenjong di Terawas sana, kampung organik Brenjong yang menyuplai berbagai jenis sayuran di supermarket di Surabaya. Nah, saya sambungkan teman-teman muda di wilayah Besuki itu bersama kawan-kawan di Bali dan di Posko itu untuk belajar di Terawas. Nah, di situ baru bisa proses belajarnya bagaimana menggunakan air hujan untuk irigasinya itu seperti apa. Nah, itu belajar yang tahapan berikutnya. Nah, yang kemudian jalan lagi ternyata tanah juga menjadi problem gitu, karena air yang dibutuhkan untuk nyiram ini kan juga terbatas gitu. Jadi air sumbernya juga jelek, maka kemudian bagaimana mengkonservasi airnya. Akhirnya belajar yang namanya hidroponik. Belajar hidroponik ini berapa tahun yang lalu? 2014-an, 2015-an belajar itu. Nah, tapi ada problematika juga bagaimana kemudian nutrisinya tidak tidak selalu diasup dari luar gitu. Jadi kan kalau kita berhidroponik sekarang ini yang paling sederhana itu kan beli nutrisi yang namanya AB mix, tinggal campur komposisinya, tinggal diukur dengan menggunakan TDS meter. Kita nemu kebutuhannya berapa, misalnya 800 ppm, 700 ppm, nah, kita bisa mencukupi kebutuhan nutrisi di tumbuhan itu. Nah, bagaimana caranya biar nutrisinya tidak beli, ya kita harus menciptakan sendiri. Nah, ternyata berkembanglah, dan akhir ini mungkin teman-teman ada yang mendengar namanya aquaponik. Nah, ada beberapa kawan-kawan di komunitas itu yang perikanannya lebih duluan gitu. Dari kawasan sekitar Porong itu perikanannya lebih duluan. Bagaimana membuat aquaponik ini. Jadi airnya ternyata bisa dimanfaatkan untuk nutrisi untuk tumbuhan, tapi tidak bisa prosesnya secara langsung, harus diolah dulu dengan namanya biofiltrasi. Jadi prosesnya itu amoniaknya tidak bisa langsung dicerna atau dimanfaatkan oleh tumbuhan, tapi harus dijadikan nitrat dulu. Nah, sebelum ke nitrat ini butuh proses amoniak, nitrit, dan nitrat. Nah, prosesnya begitu. Jadi nitrat inilah yang kemudian menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Di uji coba di rumah sendiri akhirnya pakai begitu. Jadi di dalam rumah itu ada kolam ikan. Akhirnya pakai kolam ikan di rumah ini untuk dalam rumah untuk coba tumbuhannya. Nah, ternyata ya bisa gitu. Jadi sayuran sederhana itu bisa digunakan. Kalau ditanya sekarang apakah menggunakan aquaponik, belum jalan. Sekarang baru coba yang agak besar di Panggrek. Itu akan bikin satu greenhouse di tempat di sana, ukuran 12x15, kira-kira 2000 lubang tanam gitu. Nah, itu akan memadukan untuk perikanannya dengan tumbuhan. Jadi nutrisinya tidak lagi dengan AB mix, tapi diupayakan dengan perikanannya. Ini sebenarnya uji coba agar lahan itu bisa optimal. Jadi tidak hanya dengan tumbuhan hidroponik. Kalau hidroponik saja hasilnya kan 2000 lubang itu kira-kira kalau secara keekonomisannya, kalau tanam selada air itu bisa hasilnya sekitar 5 juta per bulan. Tapi kalau dengan ikan bisa jadi itu berlipat gitu ya. Karena ikannya juga berproduksi, tumbuhannya juga dapat. Jadi dua itu. Saya pakai yang aquaponik sekarang hanya untuk menumbuhkan sekaligus untuk filtrasi juga, itu pegagan gitu. Jadi modelnya kayak apa ya? Saya pakai laptop agak susah menunjukkan ini. Bisa di-share gambarnya, Mas Atur, kalau ada. Ya, sebentar. Dari laptop nggak ada? Ada sih, tapi harus
Dari laptop nggak ada. Oh ya. Nanti saya pakai HP coba untuk ini apa. Tapi yang saya pahami, jadi media kalau tidak ada, ini kan prosesnya bagaimana tumbuhan tanaman bisa tumbuh itu kan butuh nutrisi. Nah, nutrisi itu bisa dapatkan dari padatan atau bisa dari cair. Kalau cair langsung itu dia tidak perlu air sebenarnya untuk melakukan irigasinya. Jadi karena bentuknya sudah cair, dia tinggal diserap saja oleh tumbuhannya. Tinggal kita harus memperhatikan kecukupan nutrisinya apa saja. Nah, kalau yang biasa umum kan sebenarnya kalau di hidroponik itu ada nutrisi makro dan mikro. Makronya itu ada NPK, lalu kemudian mikronya ada jenis-jenis mineral tertentu yang dibutuhkan. Itu saja prosesnya. Di rumah ini ada beberapa yang tipenya langsung tanam di tanah, lalu kemudian di polybag juga ada, pakai hidroponik ada, yang aquaponik yang untuk filtrasi saja, yang untuk tumbuhan pegagan. Pegagan ini saya suka karena dia antidepresan gitu, kalau sakit kepala gitu, kalau ingin tidurnya nyenyak ya pakai pegagan. Nggak pakai anggur Mas ya, Mas Yayon. Ya tadi soal anggur saya nggak bikin anggur Mas, karena anggur itu kan butuh bakteri yang berbeda gitu. Saya pakai untuk kombucha gitu ya. Jadi tidak mengandung alkohol gitu ya. Jadi dia berkarbonasi tapi tidak mengandung alkohol. Saya mau belajar juga kayak yang bikin itu tapi ya enggak lah. Fermentasi yang untuk minuman ini karena itu juga untuk sebenarnya bisa bermanfaat untuk pengawetan. Kalau kita produksinya berlebih. Jadi misalnya bunga telang gitu ya, kombucha bunga telang itu kalau kawan-kawan saya di Jakarta jualnya bisa di 15.000 lebih. Iya, lagi tren banget itu. Banget. Ya. Iya, itu sudah 5 tahun yang lalu ya. Saya lagi tren banget di kalangan brand ya. Oke. Jadi itu. Kalau yang paling penting sebenarnya kita untuk bertanam ini kan sebenarnya kita mengoptimalkan dulu untuk kebutuhan kita, gitu ya. Kebutuhan dikonsumsi dulu, baru kemudian untuk selebihnya itu baru bisa dibagi-bagi. Dibagi-baginya ada macam-macam, dibagi gratis atau dibagi dengan nominal karena ada perawatan, ada biaya proses dan macam-macam. Saya contohkan misalnya saya yang bunga telang tadi misalnya, bunga telang itu kira-kira 5 tahun yang lalu gitu ya. Kalau sekarang agak susah saingannya itu di Bogor itu ada yang mau kayaknya 5-10 hektar itu mau tanam itu susah ya. Iya. Jadi skalanya sudah produksi ya. Nah, itu kan jadi sebenarnya kita itu sama seperti Mbak Utami tadi harus melakukan riset kecil-kecilan. Jadi bagaimana sistem pengeringannya yang baik misalnya. Nah, bunga telang ini kan juga bisa konsumsi segar. Bisa kemudian dikeringkan untuk jangka waktu yang lama. Kalau tidak mau bentuk yang kering begitu, bisa juga untuk bentuk yang sudah cair, misalnya difermentasi. Nah, itu juga punya nilai yang macam-macam. Kalau dulu sih awal-awal masih merasakan nilai yang bunga telang ini sorry saya harus share ya, biar sama-sama motivasi. Bunga telang ini dulu awal-awal itu harganya kan sampai 47.000, 45.000 gitu ya, per 10 gram. Jadi per kilonya itu 4,5 juta, ini bunga mahal sekali gitu ya. Sampai sekarang paling harganya itu sekitar, ya ada yang jual 15.000 itu kawan-kawan di Yogyakarta Martani itu jual kira-kira 15.000 per 10 gram. Artinya per 1 kilo itu masih 1.500.000. Nah, luar biasa sebenarnya kalau mau itu. Dan ada bunga-bunga yang lain yang sebenarnya rasanya juga enak, daun-daun yang lain yang juga rasanya enak. Jadi desain ini yang perlu dikuatkan lagi. Jadi misalnya kalau teman-teman pernah coba merasakan daun tin. Daun tin itu kan enak sekali. Gitu ya. Lalu kemudian bunga-bunga yang lain, bunga kamboja itu bisa, bunga kenikir itu juga bisa. Jadi ada banyak hal yang bisa dioptimalkan sebenarnya selain untuk jadi kenikir itu misalnya bisa dikonsumsi daunnya tiap hari, itu sekali tanam dia bisa dimakan terus, termasuk kelor gitu. Tapi dia juga bisa dibentuk yang lain. Jadi misalnya kalau sudah tua, dituakan sekalian, kemudian dikeringkan, lalu kemudian bisa dikonsumsi dalam bentuk yang lain, dibubuk atau kemudian juga digunakan misalnya untuk teh. Jadi ada beragam pemanfaatannya. Kalau bisa sebenarnya kalau mau nanam, tahu dulu mau dioptimalkan untuk kebutuhan sendiri. Baru kemudian, karena misalnya telang. Kalau telang itu, kalau punya, jangan banyak-banyak juga nanamnya. Kalau punya 5 pohon itu capek itu panennya. Serius, capek nanamnya. Capek panennya. Lalu ya juga
Kalau sekarang ini kan pasarnya seperti apa, Anda juga harus memanfaatkan itu untuk yang lain, misalnya digunakan untuk minuman jadi, dibuat misalnya untuk bubuk, atau misalnya dibuat untuk makanan. Kalau saya, karena saya punya kedai, gitu, itu untuk menu makanan. Namanya kok persis sama mereknya yang terkenal itu sudah ya, yang take away itu. Jadi Blue Galaxy itu saya punya, lalu kemudian Blue Sky. Nah, Blue Galaxy itu yang basisnya dingin, lalu yang Blue Sky itu yang hangat. Itu bisa dimix dengan yang lain-lain, bisa dengan serai, bisa dengan jenis yang lain. Gitu. Itu sih kalau share dari saya, prinsipnya kalau saya bagaimana yang kita tumbuhkan itu bisa memenuhi kebutuhan kita dulu. Termasuk misalnya saya kemarin itu coba mendorong di kampung maupun di kawan-kawan tanam kelor. Gitu. Kalau kita nggak punya lahan, gitu ya, tanam kelor, karena kelor kita punya 1-2 batang gitu di lahan sempit atau mau di pot, mau di polybag gitu. Tapi karena nutrisinya sedemikian luar biasa, sebenarnya ya kita coba memenuhi nutrisi tubuh kita itu dengan kelor. Ini yang penting. Ada jenis tumbuh-tumbuhan yang lain, misalnya saya coba tanam yang bukan asli Indonesia, misalnya jenis kale, misalnya gitu. Kale itu kan sekali tanam bisa dipanen terus karena dia tidak petik seluruhan, tapi daunnya kita petik 5, kita petik 6 untuk sendiri saja sudah cukup. Gitu. Jadi ada jenis-jenis yang memang ya bisa kita nikmati terus gitu. Untuk sarapan tinggal dia dikasih air panas, atau kalau mau dimasak tinggal dia di oseng gitu saja, itu cukup, dicah, macam-macam caranya gitu. Termasuk ya ini kan kita harus mulai suka mentahan, misalnya kalau bikin salad ya bikin salad gitu. Termasuk kalau nggak ada benar-benar nggak ada, misalnya ya bikin yang nggak perlu cahaya matahari dan nggak perlu lama-lama. Microgreen itu lumayan itu sebenarnya untuk mencukupi asupan nutrisi. Jadi tinggal butuh nampan-nampan biasa, dikasih dikasih pasir atau dikasih kokopit, tinggal sebar benihnya sudah jadi microgreen. Seminggu panen sudah siap itu makanan yang cukup bernutrisi untuk tubuh kita. Itu Bro Fahmi. Oke. Share juga dong Mas, media yang dipakai apa aja Mas, yang di rumah? Halo, kok nggak ada suaranya? Saya yang di rumah pakai, kalau semai pakai rock wool. Oh ya. Pakai rock wool, sini. Rock wool itu kayak gini nih. Tahu bulat, tahu kotak. Ini rock wool itu dia kelebihannya kan menyimpan air dalam jumlah banyak untuk bersemai. Cuman nggak tahu akhir-akhir ini agak susah tumbuh ini biji-biji itu, jadi itu tidak bersamaan. Karena kemungkinan bijinya biji lama, jadi itu cukup hati-hati juga kalau beli biji. Misalnya kalau beli biji yang memang segera disemai gitu. Saya kan ada sisa-sisa biji sampai 1 tahun gitu. Yang belum saya semai, saya coba semainya agak lambat. Meskipun itu sudah dikasih air hangat dulu ya, direndam dalam waktu 2 jam gitu. Tetap aja bibit bijinya ini baru seprut ini 4 harian gitu. Lama, biasanya itu cuma 1 malam gitu sudah tumbuh semua. Jadi itu saya coba bibit baru yang jenis kangkung, bayam, sawi, baru dapat juga itu semua. Nah, saya khawatir karena ada biji tahun lalu dari tumbuhan-tumbuhan selada air misalnya seperti ini, saya kumpulkan bijinya. Harapannya sih sebenarnya agar periode berikutnya itu tidak pakai beli lagi bibitnya gitu. Jadi bisa ditanam sendiri gitu, punya bibit sendiri. Itu yang penting. Jadi ada banyak jenis, misalnya kemangi, basil, selada air itu juga bisa dapat bibit sendiri. Kalau cabai-cabai kan banyak gitu ya. Cabai, tomat sisa di dapur itu banyak, bisa bisa ditentukan. Kalau kangkung banyak sekali bibitnya yang bisa jual, dan itu mudah sekali untuk tumbuh. Kangkung ini tanaman yang nggak manja gitu, enak sekali kalau mau tanam itu. Apalagi kita kan cukup
cukup familiar dengan olahan kangkung gitu ya. Jadi itu ya ditanam gitu saja, medianya 1 polybag itu cukup, itu tanam 1 genggam itu sudah cukup banyak yang bisa tumbuh. Tinggal nutrisinya kan yang dipikir sekarang. Nah, teman-teman perlu pikir nutrisinya dari apa. Kira itu, bro. Sebentar, kalau media tanam ya. Ini gimana? Ini kolam ikan. Lalu, nah di sebelah ini sebenarnya filtrasi plus media tumbuh untuk pegagan, gitu ya. Modelnya yang dalam rumah begini aja. Yang agak di sebelah sana itu ada empon-empon, ada talas, itu untuk pakan ikan sebenarnya. Kalau untuk talasnya, talas itu karena pelihara gurami, jadi ini untuk pakan gurami. Ada beberapa yang bisa saling di ini kan. Kalau untuk yang lain, sebentar bentar. Saya lihatkan hidroponiknya. Hidroponiknya kayak begini aja. Jadi yang atas itu hampir habis, ya, media untuk hidroponik begini. Jadi lahannya nggak ada lahan sebenarnya, ini hanya 0,5 meter saja kali 2 meter. Jadi kalau nggak ada lahan. Terus kemudian penyinarannya juga dia tidak terlalu lama karena dia rumah saya hadap ke barat, lalu kemudian arah timurnya kena tembok. Jadi sekitar hanya 3 jam saja itu kena sinar matahari, apalagi atas saya kasih paranet, tapi ya lumayan. Jadi misalnya ini min juga tumbuhnya subur luar biasa gitu. Yang lain-lain ini dipanen, ini kale, lalu ini basil, ini selada romaine, selada keritingnya enggak. Jadi ini aja. Lalu semaian yang baru kayak gini. Semaian yang baru kelihatan ya. Jadi ini ini bisa pakai begini, ini medianya pupuk. Lalu kalau yang ini campuran, ini ada macam-macam. Ini kangkung ya, kelihatan ya. Ini kangkung, lalu yang di sini kangkung sama bayam, lalu ada sawi. Jadi begitu aja modelnya. Lalu kemudian bagaimana yang nggak punya lahan, misalnya lahannya lebih sempit lagi. Kalau di pinggir ya pakai begini. Saya tinggal di gang ini lorong. Nah ini tumbuhan untuk yang apa ini namanya? Telang. Nah, itu yang telang. Jadi telang itu juga ada 2 koleksi yang di sini. Ada yang saat kelopaknya tunggal, ada yang kelopaknya bertumpuk. Pernah tahu ya? Nah, iya, yang bertumpuk. Ya, yang bertumpuk seperti ini. Kayak gini aja modelnya. Kalau yang Nah, kebetulan saya tinggal di tepian sungai. Nah, di tepian sungai itu saya manfaatkan juga lahannya. Jadi karena ada sempadan sungai itu kira-kira 3 meter, dan itu tidak dipakai untuk apa-apa, daripada ada bangunan di situ saya gunakan untuk bertanam. Gitu ya, pakai polybag, lalu kemudian ada 2 kelor yang cukup besar di situ, yang itu tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarga, tapi ya orang lain bisa panen terusan. Gitu. Jadi tiap pagi itu hampir ada orang yang selalu ambil itu, kadang 3 motor, kadang 4 motor. Dia itu amal gitu ya. Iya, apa-apa. Gitu ya. Cuman perawatannya kan tinggal dipotong saja gitu ya. Dipotong rutin agar kemudian tumbuh tunas-tunas yang baru. Nanti saya coba pakai HP, kita lihat yang di depan. Oke, gitu dulu, Rovan. Oke, yuk. Oke, ya setuju banget ya sama Mas Catur tadi, kayak sebelum kita mulai nanam, kita harus tahu dulu kayak kebutuhannya untuk apa gitu kan. Nah, sama sih aku juga mulai buat nanam diri sendiri dulu sebelum dijual gitu barangkali ya, karena emang masih baru banget. Dan kayak yang tadi kan udah sharing masalah kelor dan lain-lain. Itu udah lumayan dikenal banyak orang sebagai superfood juga gitu sih sekarang. Mungkin ada lagi yang mau sharing-sharing. Ya. Ayo, yang lain yang mau sharing boleh loh.
Mbak Rendra tuh yang baru Iya. saja nanam-nanam katanya Mbak hobinya. Rendra. Iya, Sharing dong Mbak Rendra. tetangga saya kebetulan. Monggo Mbak Rendra. Iya. Kalau saya sementara sih masih nanam sawi. Dulu sebelum ada anak saya suka nanam-nanam di depan rumah itu banyak tanaman hias. Sebelah rumah yang waktu itu belum dihuni saya karyakan juga, saya tanamin sawi waktu itu sampai dipanen sama ibu sebelah rumah. Gitu. Sekarang mulai lagi itu ya karena nggak tahu kenapa sekitar 2 bulan yang lalu saya beli benih. Belum ditanam terus kemarin suasana kayak gini kan bingung ngapain sudah bikin ini bosan pindah lagi ke sini akhirnya nanam dan saya bertanam pun juga masih apa ya istilahnya nggak pakai ilmu apa-apa nekat tanam sudah selesai. Kalau harapan saya sebenarnya saya pengen mulai bercocok tanam itu untuk konsumsi pribadi dan mulai tertarik untuk belajar organik. Yang sekarang lagi tren itu kan organik sama hidroponik. Cuma saya pernah melihat dan pernah ikut semacam workshop gitu. Kok kayaknya kalau menurut saya yang hidroponik itu terlalu ribet karena saya orangnya nggak telaten. Yang pengennya simpel ditanam sudah tiap hari disiram nanti panen gitu. Nah itu kira-kira yang cocok itu apa untuk yang bisa dikonsumsi sehari-hari gitu. Untuk para senior masukannya apa ini? Apa nih? Kalau untuk nutrisi, kebutuhan asupan nutrisi gizi, ya kelor lah pasti. Pak, tanam kelor. Kelor itu, jadi coba di search nanti kelor itu seperti apa manfaatnya. Ya, kelor itu kandungannya luar biasa sebenarnya. Oh iya. Kebetulan saya juga sudah 3 tahun itu, 3 tahun ya lebih justru. Di rumah itu punya daun dewa. Daun dewa itu sampai saya sering share, ayo yang mau siapa. Karena daun dewa itu semakin dia diambil, semakin dia diambil, itu daunnya itu semakin banyak. Kapan hari sudah saya pecah-pecah jadi beberapa pot, itu saya bagi-bagikan, nggak tahu mereka dirawat apa enggak. Sayang sekali itu, saya daun dewa itu juga banyak manfaatnya, cuma saya tawarkan belum banyak yang tertarik. Mungkin budaya di kita itu pada umumnya kita kasih nutrisi kalau nunggu sakit mungkin ya, kebanyakan kita olahraga, kalau sudah hasil check up-nya jelek itu baru olahraga. Nah, paling yang di rumah yang punya sementara ya itu kadang-kadang ya saya kasih air panas, saya minum, kadang-kadang ya dilalap langsung gitu. Dewa itu yang kayak mana ya? Ada contohnya enggak ya? Diambil dulu ya. Boleh. Biar kita tahu juga. Ya. Di sini ada teman saya juga Mbak Indira. Halo Mbak Indira. Udah mulai nanam-nanam juga. Halo Mbak Indira. Halo. Sharing-sharing dong Mbak. Sebenarnya kalau aku masih baru banget sih sebenarnya, jadi benar-benar pengen belajar banget dari para senior gitu. Cuman kalau aku sih sebenarnya baru benar-benar menekun itu semenjak WFH ini kan gitu. Awalnya sih cuma iseng-iseng nanam bayam, tapi terus akhirnya ternyata malah ngerasa seru juga ya gitu. Apalagi pas udah ngerasa mendapatkan manfaat dari udah bisa panen gitu dari bayamnya, malah keterusan gitu. Tapi masih benar-benar harus banyak belajar karena beberapa kali kita nyoba untuk semai biji benih-benih dari sayuran-sayuran masih suka gagal gitu. Makanya pengen dengar juga sih dari senior-senior yang di sini gitu. Oh itu Bu Rendra udah balik coba. Itu ya daunnya ya. Ini kalau bisa dipakai umbinya, bisa dipakai
daunnya bisa untuk hipertensi, kolesterol, sama apa batuk yang berdarah itu. Itu kan kemarin saya tanam ini dulu pengalaman tetangga saya kan sakit, terus dia berobat di pengobatan alternatif, dia itu dikasih daun ini. Pada waktu beliau itu belum nanam daun ini, satu lembarnya itu 1.000 waktu itu. Akhirnya saya browsing-browsing apa ini fungsinya, oh bagus juga. Akhirnya saya kembangkan sampai 8 hari itu banyak sekali, karena tidak diambili ya mati. Sudah saya bagi-bagikan, ini di rumah tinggal 3 pot mungkin. Dewa, coba Bu, lihat tadi seperti apa? Oke. Itu nanamnya susah atau gampang itu? Oh, gampang sekali ini. Ini kan kalau di dalam itu ada kayak umbinya, kayak kentang gitu, kita pisah, kita tanam, dibiarkan kena matahari, sering disiram gitu, sudah dia bagus. Kalau semakin dia dipetik daunnya, semakin dia subur. Yang buat konsumsi itu untuk obat ya, umbinya atau daunnya biasanya? Daunnya bisa, umbinya bisa, sementara yang saya manfaatkan itu daunnya. Jadi walau istilahnya untuk preventif ya, jadi rutin aja, ya nggak tiap hari sih, kalau ingat gitu saya ambil, saya siram air panas, saya makan gitu, saya buat lalap gitu. Kan kalau obat tradisional itu kan nggak bisa langsung hari ini kita minum langsung dapat hasilnya. Biasanya kalau obat tradisional itu rutin minimal 3 bulan baru kelihatan hasilnya. Terus yang saya tahu seperti itu. Oke, teman-teman lain ada yang mau share lagi? Aku boleh nanya nggak? Boleh. Oh, boleh. Ke Mas Catur ya. Ya. Mas, aku kan ini baru banget menggeluti lah ceritanya bercocok tanam di lahan sempit gitu. Nah, terus nanya-nanya kalau sebenarnya pupuk, jenis-jenis pupuk itu kan banyak banget ya. Kalau misalnya kita kayak bertanam yang kayak konvensional gitu, menggunakan polybag sama tanah biasa gitu ya, tanah tanduran gitu, itu pupuk yang kayak apa sih yang paling cocok? Terus apakah kita tuh bisa pakai pupuk hidroponik juga gitu untuk dipakai di media tanam yang konvensional gitu? Itu aja. Oke, Mas Catur. Kalau saya menyarankan pakai campuran tanah biasa, tanah taman itu yang biasa dijual atau tanah biasa yang ada di rumah sendiri, itu dengan pupuknya itu pupuk kandang, terutama itu yang pupuk kotoran kambing. Ya, itu pupuk bagus sekali itu untuk tumbuhan. Lalu kemudian juga kompos yang basisnya daun. Jadi tinggal dicampur itu saja sebenarnya cukup. Kalau mau tambah lagi sekam bakar itu juga bisa. Itu aja untuk kebutuhan tambahan nutrisi gitu ya. Tapi kalau kita sebenarnya bisa berharap nutrisi dari tanah asal itu cukup baik. Ada jenis-jenis tumbuhan yang tidak terlalu butuh dipupuk, butuh nutrisi banyak. Jadi misalnya bunga telang itu mau tanahnya sejelek apa juga dia bakal tumbuh. Gitu. Di tempat saya itu 1 meter, nggak sampai 1 meter sudah mulai berbunga, bahkan itu umur 2 bulan itu sudah mulai berbunga semua. Ada jenis-jenis yang tidak terlalu membutuhkan nutrisi, sehingga kalau nutrisinya malah berlebih juga dia jadi rentan. Cabai misalnya begitu itu kan cukup rentan, termasuk ada beberapa jenis kutu yang itu pupuk gitu. Saran saya sih itu kalau lahannya sempit sekali, sinar mataharinya itu terhalang dinding tetangga misalnya kayak gitu, hanya cukup 1 jam ya butuh tanaman yang tidak terlalu banyak sinarnya atau dia bisa sangat cepat untuk dipanen. Saran saya sebenarnya microgreens tadi itu mulai dibiasakan untuk tidak memanen pada saat tumbuh sudah dewasa. Jadi microgreens ini kan saya nggak tahu setren apa ya di sini, tapi ya itu sebenarnya ada jenis-jenis tertentu yang sebenarnya bisa dikonsumsi di muda gitu. Jadi misalnya biji bunga matahari, lalu kemudian bayam,
selada itu sebenarnya tidak perlu menunggu dia tumbuh dewasa, itu bisa dikonsumsi. Jadi tergantung kita mau mengkonsumsinya seperti apa. Tapi kalau kita mau mengkonsumsi di umur 2 minggu, itu juga nggak apa-apa. Jadi tergantung nutrisinya nanti. Semakin bertumbuh dewasa, semakin membutuhkan nutrisi yang cukup. Gitu. Nah, kalau untuk yang tidak punya tanah, sebenarnya kan tanah ini kan media saja ya untuk bertumbuh tanamannya. Jadi kalau pakai hidroponik sebenarnya itu juga bisa. Kalau ada botol-botol bekas misalnya itu bisa dipakai semua. Jadi hidroponik ini juga sebenarnya memudahkan kita menanam kalau kita nggak punya tanah dan nggak punya lahan. Kalau saya sih begitu. Kalau nutrisinya dari mana, nanti kita bisa diskusikan ulang apakah mau yang sudah jadi dalam bentuk AB mix yang sudah dibikin oleh kawan-kawan yang sudah menggeluti ini, itu pupuknya juga ada bahan-bahan kimianya juga, tentu ada NPK yang sudah diolah gitu ya, termasuk mineral-mineralnya. Tapi ada juga yang misalnya bikin sendiri. Kalau jenengan suka composting, tadi itu misalnya Mas Yoyon yang sudah menemukan misalnya ampas dari sisa fermentasi itu bisa digunakan, itu sama saja, itu POC juga. Nah, tinggal kita belajarnya bikin POC bagaimana. POC ini kan juga bisa digunakan, itu kan mengandung nutrisi juga. Tinggal kita nutrisinya apa saja gitu. Bikin mikroorganisme lokal dari air perasan beras, macam-macam gitu ya. Termasuk kita sebenarnya menggunakan dari sampah-sampah domestik sehingga kita tidak berkontribusi pada sampah di lingkungan kita. Jadi kita gunakan sampah-sampah dapur itu untuk membuat pupuknya. Ya ini memang tidak bisa tidak bisa instan gitu ya. Kalau mau belajar, oke belajar satu-satu, belajar apanya dulu. Belajar nanamnya dengan cara apa? Oke, kalau sudah bisa nanam misalnya dengan cara hidroponik agar tidak beli nutrisinya bikin sendiri. Oke, belajar membuat nutrisi pupuk organik cair misalnya begitu. Itu dari sampah dapur. Padatannya bisa jadi kompos, cairnya bisa jadi pupuk organik. Sudah, prinsipnya kan sederhana seperti itu. Nah, tinggal sebenarnya nanam itu kan praktek saja. Jadi kalau nggak praktek ya susah. Jadi mau kita kursus sampai berapa kali kalau nggak dipraktekkan ya juga susah. Nah ini ilmu kraton kalau orang Jawa bilangnya. Nah, semakin kita sering bertanam, semakin ketahuan. Oh, nanam cabai seperti ini kebutuhannya tanahnya tidak perlu terlalu lembut, harus ada campuran pasirnya dan macam-macam. Ini tinggal gitu aja. Kalau menurut saya semakin ya tidak ada yang sesempurna gitu ya. Kecuali kita mau membuatnya untuk industri, skalanya kita harus benar-benar harus pakai apem yang meminimalkan resiko. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri, saya pikir tidak ada salahnya kita sebenarnya ilmunya itu ilmu jajal. Ya, karena saya kan tidak belajar juga ilmu pertanian gitu. Ilmunya kan jajal semuanya. Ilmu yang baik juga tidak perlu beli video berapa 1 juta itu ya. Yang lewat kartu itu ya. Ilmunya cukup di sini aja kan kita berbagi itu. Saya terus terang saya kemudian ini kurang ajar ini. Ilmu di online lewat YouTube itu sebenarnya itu saya kira ini kan kita perlu mengapresiasi orang-orang yang telah berbagi gitu ya. Bagaimana membagikan pengalaman mereka salah benernya di lewat YouTube itu sebenarnya luar biasa. Jadi kemajuan teknologi informasi ini sebenarnya berbaiknya dengan cara seperti ini, kita menerima manfaat, tapi begitu digunakan untuk yang enggak gitu ya, dalam situasi pandemi terus kemudian skalanya di bypass seperti ini kan kurang ajar sebenarnya. Nah ini saya kira ya ini kesempatan sebenarnya ya, ini saya kira kan kemajuan teknologi informasi bisa kita optimalkan seperti sekarang ini gitu. Tidak digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya ya memanfaatkan situasi kemenderitaan orang kalau bahasanya. Situasi serba susah begini disuruh bayar untuk kursus orang gila itu. Tidak apa-apa udah. Oke, ini di chat ada yang nanya. Kalau kotoran kambing atau sapi kan herbivora, jadi bagus buat pupuk kandang. Tapi kalau kotoran kucing atau anjing, apa bisa? Nah, gimana itu, Mas? Ya, ke saya nggak bisa jawab. Saya belum pernah nyoba kotoran anjing sama kucing. Mana ya?
Tapi prinsipnya begini, prinsipnya air kencingnya gitu ya. Air kencingnya itu kan fosfor kandungannya gitu ya. Air kencingnya makanya air kencing kelinci, air kencing kambing, air kencing sapi itu kan bagus sekali dipakai untuk pupuk. Makanya dijual kan juga mahal. Orang-orang yang ternak kelinci itu air kencingnya pasti dijual. Nah yang tidak pernah dioptimalkan kan air kencingnya kita masing-masing gitu ya. Kan padahal juga sama kan. Kita merasa jijik dan macam-macam. Tapi itu sama saja fosfornya. Nah kayak gitu. Nah, yang paling penting kan kita tahu kandungannya itu. Sepanjang misalnya kotoran kucing sama anjing itu kita tahu kandungannya apa, ya nggak apa juga kalau itu digunakan. Karena itu sepanjang nutrisi itu dibutuhkan. Kalau tidak malah jadi racun ya juga repot gitu. Karena dia misalnya bisa menyuburkan bakteri tertentu gitu yang tidak terlalu dibutuhkan di dalam media tanam itu juga repot. Itu sih. Saya nggak tahu Mbak Puji atau Mas Joyan pernah pakai atau enggak? Nggak pernah, Mas. Belum pernah sih. Mungkin harus Paling kotorannya hewan yang herbivora sih memang sama. Iya. Riset lagi ya kalau yang ini. Soalnya kita salah-salah nih. Ya. Ada lagi yang mau share teman-teman? Mungkin kayak yang tadi ya, aku tertarik banget kayak obrolan tentang herbal gitu kan. Karena kita emang dari dulu sebenarnya Indonesia ini kaya banget kayak misalnya jamu-jamuannya, pon-pon segala macem gitu kan. Nah yang sekarang ini yang jadi masalah ketika lagi pandemi ini orang-orang lagi panik, semua orang panik berburu vitamin C segala macam. Yeah. Padahal di tubuh kita tuh nggak ibaratnya ada dosis tertentu yang dibutuhkan sama tubuh buat minum vitamin C konsumsi gitu. Kalau misalnya berlebih juga yang ada tubuh kita malah membuang gitu kan. Nah, kemarin aku sempat sakit segala macam gitu. Aku ngakalinnya untuk memenuhi kebutuhan vitamin C itu dari herbal-herbal juga. Kayak misalnya aku suka banget minum teh kan. Ada beberapa jenis teh herbal yang itu kandungannya bagus, kayak akar manis, segala macam gitu. Itu sih yang udah mulai aku kayak mulai dicatat gitu sih, kayak misalnya herbal-herbal apa aja yang kita butuhin. Jadi baiknya sih kayak kembali ke alam gitu, kembali ke alam lagi gitu sih. Jadi kayak sebenarnya dari kecil kan juga diajarin minum jamu segala macam. Dan itu manfaatnya tuh kerasa banget sih sekarang. Itu yang mau kalau mau superfood pemenuhan kebutuhan vitamin A, B, C pakai kelor sebenarnya. Iya. Kelor itu nggak ada tandingannya deh. Jadi, mau jeruk berapa gitu ya, teman-teman search saja itu kelor itu misalnya dia 5 kali lebih banyak daripada dalam bobot yang sama itu untuk jeruk misalnya, atau dengan wortel atau dengan bayam. Nah ini saya kira untuk situasi yang sekarang misalnya untuk kebutuhan itu ya, selain kalau rasa kelor kan belum tentu semua orang senang gitu ya, makan mentahan misalnya. Tapi kalau kebutuhan nutrisinya sarannya sebenarnya pakai kelor ini. Makanya kenapa dia untuk makanan diet itu jualnya kan juga mahal. Moringa bubuk misalnya kayak gitu, mahal, atau di kapsul gitu ya untuk diet. Jadi luar biasa. Jadi ya kawan-kawan tinggal cari produk misalnya untuk produk-produk diet itu untuk kebutuhan suplemen itu kan rata-rata pakai Moringa oleifera ini. Jadi makanan-makanan. Ya ini kelor sebenarnya. Itu nama Latin saja yang dipakai. Ya kawan-kawan saya sarankan sebenarnya ya karena paling mudah, nggak perlu merawat. Merawatnya hanya perlu ditebang. Sehingga dia tumbuh pupus lagi gitu yang bisa diambil gitu aja. Jadi saran saya kalau punya kelor tetangga atau minta batangnya tinggal ditancap. Nah, cara nanamnya agar lebih punya kemungkinan hidup, jangan ditancap gitu ya, karena dia akan luka gitu kulit bawahnya itu jangan sampai luka. Jadi kalau bisa dilubangi dulu, ditancap biasa, jangan sampai nancap dengan paksa gitu. Baru kemudian ditutup tanah gitu. Jadi itu kemungkinannya tumbuh lebih gitu. Jadi kelor itu superfood, dia dipakai oleh PBB juga untuk program pengentasan gizi buruk di Afrika. Yang sekarang mengembangkan untuk pengentasan gizi buruk itu karena di NTT itu ya, gubernurnya Wes Kodet itu pakai itu kemana-mana dia kampanye untuk kelor.
Dan dia ekspornya juga ekspor yang kebutuhannya untuk Eropa dan Jepang luar biasa butuh. Jadi harganya juga sangat mahal. Jadi ya kayak begini ini kan daripada kita beli dari pabrikan kan mending kita produksi sendiri kalau di masing-masing rumahan gitu atau di level. Jadi ini juga menjadi penting, tidak perlu juga kita pesimis kalau nggak punya lahan gitu. Kadang kita bisa pakai lahannya Tuhan gitu, atau lahannya tetangga gitu ya. Kalau diizinkan. Tanah toan. Iya, jadi misalnya sempadan sungai gitu, pinggir jalan, ini kan ya ngapain kalau nggak dimanfaatkan? Masa tanam tabebuya terus gitu? Kan nggak mungkin kita lihat selalu seperti ya orientasi kita terlalu ke Jepang-Jepangan atau ke Eropa-Eropaan gitu kan, mau lihat tumbuhan yang hanya berbunga di musim-musim tertentu, musim semi gitu. Itu aja sebenarnya. Dan ini kan jadi lucu gitu. Nah, yang sementara yang bermanfaat itu misalnya terbesi kan bermanfaat sekali kalau untuk di perkotaan itu dia penyerap karbon dioksida paling tinggi gitu ya, bisa 15.000 ton per tahun. Ini kan orang jadi aneh kalau nggak nanam terbesi gitu ya, nanamnya malah yang berbunga-bunga aneh gitu. Menurut saya gitu. Tanamlah yang bermanfaat, tanam bunga-bungaan yang bisa dioptimalkan. Misalnya kalau saya share di Facebook itu ada yang Polbanda, kelor itu bisa dioptimalkan. Kenikir. Ada jenis-jenis kenikir, misalnya kayak gitu, daripada apa dulu itu sempat tren itu ketela-ketelaan rambat itu. Jadi bukan ketela beneran, ketela-ketelaan itu. Memang warnanya jadi hijau-hijau muda begitu ya, agak bagus di tengah-tengah gitu, tapi nggak ada manfaatnya. Coba tanam ketela beneran kan ada umbinya. Gitu. Setahun sekali bisa dipanen kayak gitu. Nah, di situasi pandemi yang sekarang sebenarnya ya semoga saja pengurus negara itu paham ya ada kebutuhan-kebutuhan untuk teman-teman pangan ini. Saya membayangkan begini aja, kebutuhan makanan apa sih paling sederhana yang dimakan orang? Tahu tempe misalnya. Tahu tempe itu kedelainya impor semua, 100%. Gimana sih? Nggak ada pengusaha tahu tempe itu yang mau pakai kedelai Indonesia. Keras kedelai Indonesia kan begitu. Jadi impornya dari mana? Impornya dari Amerika. Sama juga misalnya bahan dasarnya misalnya untuk roti sama mie instan misalnya, itu semua gandumnya impor, 100% kita itu tergantung. Begitu Australia misalnya kena pandemi atau Amerika misalnya, mereka mengurangi ekspornya selesai. Beras juga begitu, beras kita impor Vietnam sama Thailand tinggi, sekarang mereka membatasi ekspor. Lalu bagaimana gitu? Sementara panganan-panganan lokal yang lain misalnya, di NTT itu ada jenis sorghum misalnya gitu ya, atau orang Jawa bilang dulu jagung bulut, itu makanan. Di Madura dulu ada jagung-jagungan. Terus kemudian di Gunung Kidul misalnya di Jogja itu ada umbi-umbian. Di tempat-tempat yang lain juga begitu. Ada tanaman-tanaman lokal yang bisa tahan dengan iklim. Yang itu didaya gunakan dan dioptimalkan oleh moyang kita dulu gitu. Nah, itu yang kemudian juga sekarang kan hampir semuanya dikonstruksi untuk konsumsi beras. Kalau nggak beras kemudian pakai yang basicnya terigu. Nah ini kan susah gitu, ketergantungan pada jenis-jenis tertentu saja yang itu dimonopoli oleh industri atau monopoli oleh negara. Nah ini susah. Nah kita perlu diversifikasi. Itu ada jenis-jenis tumbuhan tertentu yang bisa menyediakan karbohidrat. Misalnya kalau kita punya lahan lebih, bisa tanam pisang. Kita bisa pakai bolong-bolongan untuk jenis kacang-kacangan yang kita butuhkan. Jadi ya kita mulailah untuk bertanam untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Karena kalau kita mau berhitung sekarang gitu ya, sebenarnya kalau kita makannya beras itu kita sudah bergantung orang. Sampai sayur pun kita bergantung orang, ini kan susah ya. Makanya bisa mungkin kita coba kurangi. Kalau kebutuhan nutrisinya pengen lengkap, tidak terlalu banyak berbelanja, ya kita pakai kelor. Mau suka nggak suka gitu ya, tumbuhan yang paling bisa menyediakan nutrisi untuk tubuh kita yaitu kelor. Kalau mau dicampur dengan yang lain bisa juga. Saya kira itu di situasi pandemi yang sekarang, konteksnya kita kenapa perlu nanam, ya karena kita terbatas mau kemana-mana. Dan itu tidak hanya kita gitu, tapi tukang sayur kan juga terbatas geraknya gitu ya. Petani juga terbatas geraknya, sehingga kemudian kita perlu mendekatkan sumber nutrisi bagi tubuh kita itu terdekat kita. Kalau tidak di lingkungan misalnya halaman rumah kita, halaman tetangga, halaman di sekitar kampung tempat kita tinggal itu aja. Jadi nggak perlu berkecil hati untuk nggak punya lahan gitu ya. Jadi sepanjang ada kebutuhan, bahkan sinar matahari pun kalau nggak ada kita bisa pakai lampu UV sekarang ini. Gitu. Apa kurangnya gitu ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk tidak melakukan sendiri. Jadi mulai menyediakan sendiri itu bisa diakali macam-macam gitu.
seperti saya tadi sampaikan di depan itu hanya 75 lubang gitu. Tapi kalau nanam kale itu bisa terusan panennya gitu. Maka petik daun saja. Gitu. Jadi kita harus berhitung misalnya kebutuhan dalam 1 bulan, oh begini, kita nanam yang ini. Ada yang misalnya untuk, oh saya kangen rasanya kangkung misalnya, tanam satu polybag, 2 polybag. Itu cukup sebenarnya. Karena kangkung itu kan nggak butuh misalnya tak hanya 1 batang di 1 polybag, tapi dia bisa serumpun banyak begitu, biji 50 ditebar satu jalan berbarengan, sepanjang nutrisinya juga cukup. Jadi sederhana sebenarnya nanam itu. Mulai nanam saja. Itu ya, Bro. Oke. Ada yang tanya ini, Mas. Info cara nanam telang yang merambat tadi. Media kompos yang cocok itu apa? Media dan kompos yang cocok. Nah, apa? Saya nanam telang tadi nggak lihat bawahnya ya. Bawahnya tadi itu sebenarnya saluran air. Saluran air yang dari cucian segala macam gitu-gitu. Termasuk saluran hujan. Sebegitu hebatnya kelor. Bunga telang ini. Jadi telang itu bisa hidup di mana-mana gitu ya. Jadi mudah saja. Jadi tinggal ditanam itu aja lah. Nggak perlu, bahkan di tempat saya di Cibinong, kawan saya itu ada tanam yang namanya kebun batu, karena perumahannya itu perumahan yang bekas lahan batu begitu. Jadi lapisan tanahnya itu tumbuh juga. Jadi nggak butuh macam-macam untuk telang ini ya, tinggal ditanam gitu saja. Dan dia hanya butuh rambatan. Kalau dia ditanam di polybag biasa begitu, rambatan lurus begitu aja bahkan juga cukup. Kalau di dalam ruangan gitu bisa kemungkinan tumbuh nggak? Tapi dia dapat sinar matahari yang bagus gitu. Bisa ya. Syarat-syarat utamanya kan bisa. Yang penting merambat. Yang penting ada rambatan karena dia butuh suluran untuk itu nyulur. Lalu kemudian ada sinar matahari. Nggak perlu pupuk aneh-aneh kalau telang itu. Butuhnya bijinya dari mana? Nah, bijinya ini kemarin saya ngambil dari tempat tetangga gitu. Tetangga saya punya kafe. Jadi saya ngambil bijinya. Kalau tahu bunga telang, teman-teman tinggal ambil aja bijinya gitu. Saran saya jangan tanam banyak-banyak, 1 atau 2 saja kalau tidak karena capek panen sebenarnya, serius. Kalau tidak saya punya 10 saja udah agak susah ininya panennya, karena dia harus panen langsung dijemur, jemurnya juga ditata kayak gitu, tidak perlu kena sinar langsung. Jadi ada pengeringan yang bisa digunakan untuk pengawetan. Siapa tadi namanya? Siti. Ini domisilinya di mana? Mbak Siti. Mbak Siti domisilinya di mana? Ya, saya sebetulnya domisili di Jakarta. Kalau saya di apartemen kecil, kalau tadi rencana telangnya mau saya tanam di rumah di Sleman gitu. Kalau yang kecil ini yang di apartemen, saya tadi Mbak Utami menyampaikan bisa tanam di kos di tempat yang kecil gitu ya. Nah, kalau saya malah tanaman airnya justru akarnya jadi banyak. Saya tanaman hias kalau di apartemen. Beda kalau tadi kan disampaikan justru kadang akarnya susah ya kalau yang hidroponik ya. Justru tanaman saya tanaman hias akarnya banyak gitu. Saya mau mencoba hidroponik yang tanaman sayuran untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu baiknya apa ya yang hidroponik, karena kalau media tanah agak susah ya di balkon kecil. Saya tanaman hias terbatas aja di balkon, tapi tertarik kayak lewat hidroponik gitu. Mohon sharing yang kira-kira memungkinkan bagaimana. Yang tinggal di apartemen dan kosan dong. Ya. Kalau saya sendiri kan nggak, kalau hidroponik belum nyobain ya, karena memang masih nyoba yang tanah. Cuman nanti kita bisa sharing lagi. Ada sih teman yang udah berhasil hidroponik, dia manfaatin lahan sempit juga di kosan gitu.
Nanti boleh tukar cerita juga deh, Mbak. Ya, kalau hidroponik itu biasanya ada yang jual starter kit. Murah saja itu. Biasanya 9 lubang atau 12 lubang itu kira-kira nggak sampai 100.000. Nggak sampai 100.000 itu sudah termasuk nutrisinya itu. Jadi dia seperti nampan begitu. Yang sudah diberi lubang, sudah ada net potnya, dia pakai model wick system, pakai sumbu itu tadi. Jadi di hidroponik itu ada beberapa sistem gitu ya. Kalau tempat saya tadi, saya pakai ya DFT. Jadi saya hanya menyalakan water pump itu pagi, sore sudah dimatikan. Jadi tidak perlu terus-terusan. Ada teknik juga yang NFT itu yang harus 24 jam harus nyala terus karena dia harus mengalirkan nutrisi. Jadi ada macam-macam tekniknya nanti. Nah, yang nutrisi tergantung di misalnya di apartemen tadi kalau ada balkon yang cukup sebenarnya bisa tanam sayuran yang mencukupi kebutuhan. Tinggal yang paling gampang kangkung sebenarnya. Kangkung itu karena satu pot dia bisa diisi banyak tumbuhan. Itu bisa diisi 5 sampai 10 itu satu per net pot gitu ya. Kalau yang mau panen terus tidak perlu nanam lagi, itu pakai yang kale sebenarnya. Ada Siberian, ada apa ya? Ada red cool kale, macam-macam ada jenisnya. Biji, ada beberapa contoh biji nanti saya coba ambilkan. Nah, itu bisa dipanen terusan gitu. Memang beli, awalnya memang harus beli dulu karena kali ini juga saya belum bisa mencoba mencari sampai dengan bibitnya sendiri itu belum bisa. Saya mau coba di tanah itu sampai dapat bijinya. Karena ini kan tanaman-tanaman impor. Cuman maksud saya kalau memang mau panennya itu tidak sekali ambil, kali itu yang saya cocok karena dia juga superfood, jadi nutrisinya juga banyak. Kalau makanan-makanan yang lokal, selada air, gitu ya, selada kepiting itu juga bisa ditanam. Tapi sekali dia dalam masa tumbuh 35 hari atau sampai 40 hari dipanen, itu harus diambil semuanya karena enak rasanya. Saya kira itu ya untuk sarannya, dan medianya juga bisa pakai botol aqua besar itu tinggal dipotong, tinggal dibalik begitu aja, kasih sumbu sudah jadi media tanam untuk jenis hidroponik gitu ya. Pakai wick system saja, tinggal dikasih sumbu, sudah. Nah, kebutuhan dasar untuk hidroponik ini kan sebenarnya tahu jumlah nutrisinya di dalam larutan itu. Nah, itu alatnya sebenarnya pakai TDS meter dan pH meter, dan itu tidak mahal juga, terjangkau saat ini. Harganya tidak sampai mungkin 420.000, 140.000, tapi dia dipakai terus gitu, tidak hanya dipakai sekali. Itu sama juga untuk ukur pH-nya tanah, sebenarnya harus pakai pH meter. Saya kira itu, Mbak Siti. Oke. Ya, terima kasih. Apa ini? Ada lagi nih. Reza, jenis air yang digunakan apa mempengaruhi kesuburan tanaman? Kebetulan tempat saya belum ada air PDAM, masih pakai sumur. Nah, ada yang mau jawab? Nggak apa-apa juga pakai air tanah biasa, air sumur. Cuman kan kita perlu cek informasi dasarnya di satu wilayah itu air tanahnya itu kandungannya apa gitu ya. Kita nggak perlu capek-capek juga untuk uji lab gitu ya, karena kita biasanya ada informasi-informasi yang disediakan oleh pengurus negara terkait misalnya air di Jakarta itu, mana air tanah yang sudah tidak layak minum, misalnya tidak layak digunakan untuk misalnya kelasnya sudah kelas 3 baku mutu air yang digunakan untuk irigasi. Jadi kelas airnya itu kan ada beberapa kelas air juga gitu ya. Kelas air 3, 2, 1 gitu. 1 itu yang murni untuk air minum. Air yang kedua itu juga digunakan untuk sanitasi, masuk juga untuk bahan baku air minum, tidak masalah. Nah, air yang ketiga ini khususnya ya, pengkhususannya memang hanya untuk kebutuhan pertanian. Air 3 itu ya jelek banget. Maka biasanya sejelek-jeleknya air sumur kan air kecuali dia di daerah industri ada intrusi, misalnya limbah, gitu, macam-macam gitu. Atau termasuk misalnya intrusi air laut karena dia akan mempengaruhi salinitas, itu akan mempengaruhi kualitas airnya.
Karena beberapa jenis tumbuhan kan tidak tahan untuk salinitas tinggi gitu ya. Harus di bawah 0,5%. Nah ini yang perlu cari tahu dulu. Kalaupun tidak tersedia informasi, anggap saja dia kelas 3 itu untuk kebutuhannya perikanan, pertanian itu aja, nggak apa-apa. Jadi digunakan, tidak ada soal. Untung aja kebetulan tempat saya belum ada air PDAM. Malah ada air PDAM itu kalau kandungannya kan ada kandungan pembersih, kaporit atau yang lain-lainnya, itu malah nggak terlalu bagus. Oke ya, air sumur sebenarnya bisa dipakai, dibaguskan. Kalau untuk ini nih Mas, lebih baik nanam apa dulu ini, yang karbohidrat atau sayur-sayuran ini? Kalau untuk saat ini. Karbohidrat itu begini situasinya. Kalau krisis pangan di situasi pandemik ini kayaknya, ngomongnya Bulog kemarin kan 1,6 juta gitu ya untuk ketersediaan beras di Bulog. Gitu. Makanya Bulog kemudian tidak mendiversifikasi dengan sagu gitu ya. Tapi kan juga susah, sagu di mana-mana susah. Di daerah asalnya juga berubah jadi padi dan sawit malah, atau kebun padi. Nah, tapi ini kan musimnya baru mau masuk musim panen gitu ya. Jadi ketersediaan beras kemungkinan di perkampungan lahan-lahan pertanian itu masih banyak. Gitu. Jadi kemungkinan untuk ketersediaan karbohidrat tidak terlalu bermasalah gitu ya, sampai akhir tahun mungkin ya, tidak ada soal. Jadi lebih baik sebenarnya di situasi sekarang untuk meningkatkan imunitas, misalnya kita penuhi dulu untuk kebutuhan nutrisi, misalnya. Jadi pakai asupan yang mengandung protein, vitamin gitu ya, itu yang tinggi. Nah, bisa dipenuhi dari mana? Saya kira tadi saya tetap ngomong, kelor itu nggak ada, belum ada yang menandingi gitu ya. Tapi kalau ada sayuran yang lain belum nemu kelor, ya pakai tumbuh-tumbuhan yang misalnya bayam, kita harus tahu kandungannya, vitaminnya apa. Terus kemudian yang mudah-mudah ditanam itu sawi, lalu kemudian kangkung, itu bisa. Jadi yang gampang-gampang dulu untuk belajar pada situasi sekarang. Tapi kalau mau panen cepat gitu ya, di dalam kurang dari 1 bulan, kelor itu kan keluar pupus kalau orang bilang. Itu di 1 minggu dia sudah mulai keluar. Lalu kemudian di bulan kedua, gitu, kita bisa mulai panen. Gitu. Kita bisa mulai ambil daun-daunnya itu. Kalau nggak diambil dia jadi tua. Gitu. Jadi mulai diambili gitu. Apalagi sudah punya pohonnya, tinggal tebangi aja sehingga keluar pupus baru. Saya tetap menyarankan yang paling mudah, ada tanaman yang basisnya kayu seperti kelor ini, lalu kemudian ada yang jenis sayuran yang bisa ditumbuhkan massal, tidak pakai hidroponik pun tidak apa-apa, pakai polybag, pakai bekas tutup cat, pakai apa saja medianya, pakai tas kresek juga bisa gitu ya. Tinggal dikasih tanah, gampang mudah tumbuh kangkung misalnya, tinggal kasih aja kangkung, sudah selesai tumbuh semua. Jadi dibikin mudah gitu ya untuk nanamnya. Sawi juga begitu, bayam juga begitu. Cuman bayam itu kan agak susah, agak rentan gitu ya. Jadi saran saya untuk yang awal-awal, kalau paling murah benihnya ya pakai kangkung. Kalau mau yang agak sustain, lama panennya pakai kale, karena kale itu bisa tumbuh sampai dengan 1 meter. Ketik terus begitu ya, sampai sepuas-puasnya lah gitu. Ya itu pilihan gitu ya. Termasuk di lahan yang paling sempit tadi itu bisa pakai itu. Kalau kita punya balkon ukuran, saya nggak tahu balkon ukuran apartemen itu berapa, misalnya 2x3 misalnya kayak gitu ya, atau 1x2 misalnya, iya dipakai untuk nanam gitu aja, nggak ada soal. Tergantung pakai medianya. Kalau tidak ada hamparan kan bisa pakai dinding gitu, kita pakai vertikal. Jadi ya kita berakal saja gitu untuk media tanam itu kayak gitu. Kalau tidak bisa lama-lama, misalnya sinar mataharinya kurang, ya pakai yang tidak terlalu butuh sinar matahari. Kali saya coba tadi itu hanya 3 full itu, kalau ya di situasi begini itu 3 jam 4 jam kena sinar matahari sebenarnya sudah sangat cukup. 2 jam itu sebenarnya sudah juga cukup untuk jenis-jenis tumbuhan seperti ini. Tumbuh-tumbuh saja gitu.
nggak ada soal. Itu ya. Kalau apa? Ketela atau kentang yang kecil-kecil Iya. bisa nggak sih di dalam pot? Saya mau nyambung itu tadi. Betul. Ayo. Siapa yang mau jawab ini? Ketela atau kentang yang kecil-kecil itu loh. Oh, itu bisa nggak sih? Ada. Mas Yayan pernah nyoba enggak? Saya belum pernah nyoba yang basisnya karbo. Ketela itu enggak, jadi gini Mas. Ini kan ceritanya kita berandai-andai. Kalau untuk krisis pangan sih belum ya. Insya Allah belum. Untuk krisis pangan insya Allah belum. Tapi kan kita berandai-andai seandainya pandemik ini lama. Terus tiba-tiba kita ini kan sudah mulai langka kan gula kayak gitu-gitu ya. Seandainya yang langka itu beras. Nah, apa kita tidak coba untuk tanaman-tanaman alternatif gitu loh maksudnya. Saya kemarin sudah mulai belajar itu menanam kentang dengan media tanam ini karung. Media tanam karung. Nah, karena kenapa pilihan saya jatuh ke kentang? Karena kentang ini kan bisa disimpan lama. Jika dia nggak butuh lahan yang terlalu luas gitu loh. Di lahan manapun dia bisa. Jadi kebetulan ada sisa lahan ya sudah. Mau saya pelajari gimana caranya kentang. Karena saya yakin kenapa kok di tentara-tentara juga makanannya kentang segala macam itu karena itu makanan yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dan dia juga untuk menanamnya dia nggak butuh yang rumit-rumit kayak gitu. Tidak tergantung musim. Kayak gitu. Mungkin ada saran, siapa tahu dari Mas Catur. Ya? Ya, Mbak? Mau nambahin. Siapa tahu ada saran. Ya. Utami kayaknya. Monggo. Ya. Jadi ya, sebentar ini. Ya. Jadi kan kemarin juga aku udah mulai nyatet kan. Udah mulai nyatet kayak ada 9 jenis tanaman itu yang emang bisa dibilang untuk survival gitu kan. Yang salah satunya kentang juga. Sekarang aku juga lagi ngumpulin benih-benih kayak dari kacang-kacangan yang bean itu ya. Salah satunya telang itu juga jenis kacang-kacangan. Terus kita juga bisa mulai ngumpulin jagung. Jagung kan gampang juga dicari. Jenis-jenis labu juga bisa dibilang itu cepat juga tumbuhnya dan mudah. Terus kol itu juga tanaman yang tahan lama. Kentang, kale juga sama telo, umbi-umbian, lentil sama herbs. Yang herbs ini kan masih mungkin agak susah ya kalau di Indonesia ya. Jadi paling kayak kita kembali lagi kayak tanaman yang asli Indonesia aja, kayak herbs-nya ini kayak serai segala macam. Mungkin itu yang bisa tahan lama segala macam sih. Kalau saya sendiri lagi ngumpulin benih-benih dari bean, terus corn, jagung, terus labu, kol segala macam gitu sih. Nah, dan saya juga tertarik tadi yang sustain banget kan yang kale itu ya Pak ya. Dan itu udah mulai mesti kita kumpulin, jadi harus cari tahu tanaman-tanaman apa aja yang bisa dibilang tahan lama untuk disimpan. Ya, saya pernah nanam itu ya kalau pohon itu kan butuh waktu ya untuk sampai dipanen. Yang agak cepat dalam waktu 3 bulanan itu ada yang sorghum. Saya pernah coba sorghum, tapi kan kita nggak terbiasa untuk sorghum. Tapi paling bisa dicoba itu kan jagung. Nah, tinggal sekarang jagung itu kan kita perlu selektif juga jenis jagungnya apa yang bisa dikonsumsi. Kemudian kalau ada jagung-jagung lokal, mungkin itu yang lebih tahan gitu. Karena beberapa teman-teman di misalnya pesantren di Kuroki Garut itu ada jenis-jenis jagung tertentu yang warna-warni, seperti di NTT itu sama, ada beberapa jenis jagung lokal. Nah, jenis jagung lokal di kita itu kan nggak terlalu ini, kalau jagung kita agak susah untuk cari bijinya, benihnya gitu ya. Kita nggak tahu apakah ada yang menyediakan benih jagung yang lokal gitu. Kalau nggak ada, tapi kita bisa pakai jagung-jagung biasa saja. Gitu. Lalu, nah, apalagi ya yang bisa untuk jenis karbohidrat ini sebenarnya kalau mau balik ke jenis umbi-umbian itu kan dulu orang nanam ganyong, jelarut, gitu ya, kunci, macam-macam gitu ya, tales, suwak gitu.
Nah, itu sebenarnya bisa mulai ditanam di lahan-lahan yang ini, yang apa? Yang lahan-lahan yang sebentar. Oke. Ya, di lahan-lahan yang kalau kita misalnya agak tidak terlalu produktif, misalnya begitu, anggap saja agak ditelantarkan atau di pinggir jalan atau di mana, yang itu bisa 2 musim gitu ya. Jadi dalam 1 tahun kita bisa mulai sekarang nanam, tahun depan misalnya kita bisa panen. Kalau talas itu kan terusan gitu. Di musim kemarau pun dia agak tumbuh subur gitu. Ada beberapa jenis tumbuhan umbi-umbian yang dia di musim kemarau misalnya seperti suwak gitu, itu yang kemudian dia mengering gitu ya, baru tumbuh lagi setelah musim hujan. Nah, kalau sekarang yang populer itu tanaman ekspor itu yang porang itu ya, yang mirip suwak gitu. Nah, porang kan sekarang ditanam di mana-mana gitu ya. Porang. Pernah dengar ya, perhutani sepertinya ya sedang mempopulerkan itu, karena itu bahan utama untuk ekspor jenis makanan ini ya. Apa di Jepang itu? Mie di Jepang itu apa ya namanya? Shirataki. Ya, Shirataki itu berarti mie di Jepang itu ramen. Ya, itu bahan seperti sebenarnya seperti tepung tapioka. Jadi dia bahan mie yang untuk ramen di Jepang itu. Jadi ekspor dan per kilonya sekitar 9.000 untuk jenis bubuk itu mereka jual. Porang sepertinya bisa, tapi ada jenis glutamin atau apa gitu ya, yang dia membutuhkan proses tertentu, dan itu yang bisa lakukan pabrikan yang dimiliki oleh perhutani. Saya nggak tahu yang di umum sudah jenis yang seperti porang itu yang bisa dikonsumsi langsung itu kan suwak gitu ya. Kalau dulu orang-orang makan ada yang namanya katak gitu ya. Katak. Jadi umbi yang di atas itu tumbuhannya merambat apa namanya, saya lupa jenis tumbuhannya, tapi yang ada jenis tumbuhan lokal yang sebenarnya kita bisa pelihara dan itu mudah gitu. Jadi dia sepanjang tahun bisa tumbuh, kita bisa panen. Itu sumber karbohidrat ya. Nah, saya nggak tahu kalau sekarang yang paling mudah sebenarnya ya sweet potato itu atau ketela rambat itu ya, atau ketela pohon bisa kita pakai. Saya tidak tahu kentang gitu. Kale, sebenarnya ini ada pertanyaan, kale sangat rentan hama ulat, bagaimana mencegah dan mengatasinya tanpa menggunakan pestisida? Waduh, ya saya prihatin, saya belum punya pengalaman untuk dirambati ulat. Ya, karena ada jenis tumbuhan tertentu yang lebih disukai ulat, jadi misalnya jeruk gitu ya, itu lebih disukai ulat. Atau jenis-jenis tertentu yang memang dia media tumbuh. Saya nggak tahu kalau ulat kemudian suka di kale. Saya nggak tahu jenis kupu-kupunya apa gitu ya. Jadi perlu dicarikan. Sebenarnya ini kan kalau nanam itu kita perlu cari ininya ya, cari pestisida alami lah atau pemangsa alaminya gitu. Jadi misalnya ada jenis-jenis serangga tertentu yang kemungkinan bisa memangsa. Jadi jenis kupu-kupu tertentu misalnya kalau dia ada capung yang di situ kan bisa jadi dimakan capung, bisa jadi dimakan belalang sembah, bisa jadi dimakan kadal misalnya begitu. Ya, yang itu sebenarnya perlu kita kan sedang kalau bertanam kan membuat ekosistem bagaimana sealami mungkin gitu, sehingga siklus daur hidup di alam alaminya itu terjadi. Kalau ada ulat kan berarti ada yang nggak imbang gitu aja. Kalau mencegah dan mengatasi tanpa menggunakan pestisida kimia, ya pestisida alami biasanya kan bagaimana kupu-kupu tidak mau nempel misalnya itu di daunnya, ya disemprot saja dengan daun dengan larutan bawang bombay misalnya kayak gitu, atau larutan cabai, atau orang misalnya pakai daun tembakau, macam-macam yang bisa digunakan untuk itu, sampai dengan misalnya buah majang gitu. Ada macam-macam, tapi umumnya kalau yang mau tersedia di dapur kita ya pakai ini saja, pakai fermentasi bawang saja cukup. Jadi bawang didiamkan saja untuk beberapa hari, lalu kemudian dia dicampurkan air untuk digunakan menyemprot. Tapi kalau ada kesulitan begitu, sebenarnya satu waktu kita nggak apa-apa juga membiarkan ulatnya itu makan daun. Betul hidup juga toh. Atau ya kita karena nggak tahu juga kadang kupu-kupunya ini kupu-kupu jenis apa. Atau yang lain mau share soal pestisida ini?
Ada pengalaman? Oke, dari Mas Yoyon atau Mbak Utami, mungkin ada pengalaman nggak soal penggunaan? Iya, sepertinya belum pernah. Pernah dulu sih waktu jeruk ini kemakan ulat ya. Itu nggak lama dia ada semut. Bener tadi makanya apa saya dibilang tadi ekosistem ya, bener ya. Itu nggak lama ada semut rang-rang kayak gitu. Jadi nggak ada lagi ulatnya. Jadi kayak gitu terus. Yang pasti jeruknya bertahan dan sekarang juga makin lebat. Sekali itu aja waktu itu kena ulat. Jadi perbanyak tanaman sih, tanamannya macam-macam. Cuma sekarang yang problemnya adalah sirsak ini masih keserang semut. Saya juga belum tahu obatnya apa. Ini sekarang gantian sirsaknya yang diserang semut. Jadi baru-baru buah gitu langsung diserang semut, udah. Itu belum tahu lagi itu nanti. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Hadi. Untuk hidroponik terutama jenis tanamannya daerah pesisir dan pegunungan, maksudnya gimana ini? Hidroponik jenis tanaman mungkin terkait dengan suhu atau terkait dengan ketinggian. Kalau terkait dengan ketinggian, sepertinya bisa beradaptasi sih jenis-jenis tumbuhan. Jadi jenis tumbuhan yang misalnya di negara asalnya ini kan juga suhunya dingin gitu ya, untuk jenis kale, gitu. Tapi juga bisa tumbuh di sini. Jadi jenis kale ini kan juga tumbuhnya dia impor dari Eropa, jadi bisa tumbuh Eropa atau Amerika. Jadi dia bisa tumbuh di sini di lahan. Misalnya Sidoarjo ini kan panas. Nah, dia bisa tumbuh di sini, tidak ada soal. Kalau soal ketinggian juga tidak ada terlalu pengaruh, karena ketinggian kita itu rata-rata yang dihuni ini kan di bawah seribuan meter gitu, dari permukaan air laut, jadi nggak terlalu ini juga. Paling suhu-suhunya di suhu 18-20. Nggak ada soal juga sebenarnya. Jadi jenis-jenis tanaman pegunungan atau pesisir ini, saya nggak tahu jenis apa yang maunya yang di pesisir ini apa ini. Kalau jenis-jenis sayuran yang disebutkan tadi di sini ini kan bisa tumbuh semuanya. Karena di medianya kan kalau kita pakai hidroponik, dia pakai media air gitu. Itu aja kalau saya, Mas Vinci. Oke. Ya, apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Mas, mau nanya dong. Oke. Kan sering lihat kalau misalnya di YouTube gitu tuh, apa namanya, misalnya bertanam di atas polybag sama tanah, terus taruh di atasnya kayak sekam padi atau kayak ranting-ranting pohon gitu kan, untuk ceritanya untuk melindungi si tanahnya. Nah, yang mau saya tanya itu biasanya umur berapa atau saat kapan gitu yang tepat kalau misalnya untuk kita taruh si sekam padi atau si ranting-ranting tadi? Apa ketika setelah kita pindahin dari persemaian ke pot yang lebih besar baru kita taruh, atau tunggu si batangnya itu lebih besar lagi? Halo, Mbak, bisa diulangi, Mbak? Suaranya kurang jelas ini. Suaranya kurang jelas ya? Iya. Iya. Kecil banget suaranya. Ini udah lumayan belum? Belum. Belum. Kecil ya. Halo? Halo, ya. Halo? Ya, halo. Coba, Mbak. Ya. Gimana? Nah, kan kalau misalnya saya sering lihat kalau di YouTube itu kan, kalau misalnya nanam di atas polybag di atas tanahnya itu kan sering ditaruh kayak sekam padi atau ranting-ranting pohon gitu. Oke. Kan untuk melindungi
mengenai si tanahnya itu gitu. Nah pertanyaan saya tuh waktu yang tepat itu biasanya kapan sih untuk kita taruh si sekam-sekam tadi atau si ranting tadi itu di atas tanahnya gitu? Apa setelah kita pindahin dari semainya itu ke pot yang lebih besar langsung kita taruh, atau setelah si batangnya itu lebih besar? Oke. Itu aja. Siapa yang mau jawab ini? Masih mute, Mas. Pertanyaannya nggak terdengar tadi. Ulang ya. Biasanya polybag itu kan kayak ditaruh apa namanya ranting-ranting gitu loh di atasnya. Waktu yang tepat itu kapan itu loh? Apakah waktu mindah dari persemaian itu udah kayak gitu atau nunggu batangnya agak besar dulu ini? Saya cukup jarang pakai tambahan kayu begitu ya. Kalau fungsinya dia sama dengan kayak sekam bakar, dia bisa saja untuk menambah poros dari media tanam itu. Kalau mau menambahkan itu sepertinya ketika batangnya sudah membesar sehingga tidak berisiko untuk patah gitu. Itu aja kalau untuk tambahannya. Kalau sejak kecil dia ditambahi seperti itu ada resiko-resiko untuk batang rusak. Itu aja Mas Jimin. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin. Ada lagi teman-teman? Sepertinya sudah. Sudah jam 3. Sudah. Oh iya. Iya, jangan lupa. Jam 3. Iya nih. Mungkin anu ya, agak sedikit direview aja mungkin ya. Tadi kalau dari apa namanya Mas Yoyon tadi reviewnya ya sebenarnya cukup mudah untuk menanam, tinggal memanfaatkan halaman rumah sendiri dengan media yang seadanya, dengan tanaman yang seadanya juga, bahkan yang Mas Yoyon selamatin dari jalan pun bisa untuk ditanam juga ya. Yang penting tanamannya bermanfaat, dan untuk medianya bisa nyari tanah dimanapun itu juga bisa, pakai komposnya juga dari sisa-sisa bahan dapur. Lalu tadi juga sempat disinggung sedikit kalau kompos bekas dari prison wine itu juga ternyata bagus untuk tanaman gitu. Kalau dari Mbak Utami tadi lebih ke ini ya, penting buat journaling, buat nyatet apa aja sih perkembangan dari yang kita tanam ya. Cukup menarik karena dari catatan ini kita jadi tahu dan kita jadi bisa memetakan apa saja sih problem-problem selama kita menanam itu. Tuh. Lalu juga untuk pemanfaatan di kos atau apartemen yang nggak ada lahan juga bisa memanfaatkan lahan seadanya dengan pot. Manfaatnya juga ternyata bisa ini ya, untuk memperbaiki kualitas udara. Enggak, nembusnya sekolah alam khususnya di ibu kota gitu. Terus tadi kayaknya baru nih aku ngelewatin. Ini apa ini? Maaf, sorry, belum ke mute. Kok tak cari nggak ada. Oke.
Tadi ya journaling udah tuh, mungkin lalu kalau dari Mas Catur itu yang tak note tadi soal ini, kita sebaiknya untuk optimalkan lahan yang ada, lalu untuk ini sih lebih ke sesuai kebutuhan pribadi aja, mending menanam sesuai dengan kebutuhan pribadi. Kita kira-kira dulu kebutuhan kita seperti apa. Yang penting apa yang kita tanam itu bisa mencukupi kebutuhan kita pribadi dulu. Kalau selebihnya nanti ya mungkin bisa untuk apa nanti, bisa untuk dijual atau barter dengan tetangga mungkin, atau untuk diberikan ke orang lain bisa. Lalu juga yang penting dalam menanam adalah perhatikan juga medianya ya. Medianya mau pakai tanah atau mau pakai kompos, mau pakai sekam, lebih diperhatikan ke kandungannya sebenarnya. Kandungan dan nutrisinya itu yang harus benar-benar sesuai dengan tanaman tadi. Dan juga untuk metode nggak harus ribet sih, yang penting praktek, karena semakin sering praktek kita akan semakin tahu. Jadi nyambung juga dengan Mbak Utami tadi yang soal journaling itu, karena emang harus sering praktek, jadi problem-problem apa yang muncul kita jadi semakin tahu dan kita jadi bisa nemu solusinya seperti apa. Lalu kalau untuk tanamannya sendiri tadi sarannya sih ke sayuran hijau, apa tadi namanya? Green apa Mas? Yang sawi-sawian tadi loh. Microgreen. Microgreen. Panen cepat. Iya, untuk yang panen cepat lah, untuk yang agar bisa cepat dikonsumsi ya sarannya tadi microgreen, atau mungkin bisa tanam juga superfood seperti daun kelor, seperti kelor, tanaman kelor juga yang cukup berguna. Kalau mengingat ya untuk saat ini sepertinya kebutuhannya ya sementara seperti itu dulu. Kita belum mengarah ke benar-benar yang krisis itu, yang soal kalau ngomong soal kebutuhan karbohidrat yang nggak cukup sepertinya. Ya semoga saja tidak terjadi hal seperti itu ya. Untuk ya lebih kalau untuk sementara ke microgreen atau ke superfood seperti kelor, atau kalau enggak tanaman-tanaman apa ya yang juga berfungsi sebagai obat tadi, kayak Bu Rendra tadi nanam daun dewa itu juga bisa dikonsumsi juga untuk tanaman obat. Ya kira-kira itu review dari saya. Ini apa, ada orang muncul? Tiba-tiba muncul. Udah selesai baru muncul. Kasih dada aja dulu, kasih dada udah. Ini apa tiba-tiba muncul ini? Iya. Orang Malaysia. Apa kau? Udah orang selesai Malaysia. Gila kau. Orang Malaysia nyasal. Bentar kali. Ya. Iya udah dari tadi. Ini waktunya. Ngurus ini loh. Nakal sekali ini. Lihat tuh. Iya. Mungkin saya tutup dulu aja. Nanti kalau mau lanjut nggak apa-apa, lanjut ngobrol-ngobrolnya. Ini saya set masih sampai jam 4 nanti kok. Itu ada yang request mau foto. Nggak ada yang moto nih. Oke. Oke. Sementara itu dulu ya. Saya tutup dulu. Kalau mau ada yang lanjut ngobrol ya, atau lanjut sharing, silakan lanjut sharing. Ngobrol-ngobrol lah. Terima kasih untuk... Enggak lah, udah selesai. Enak aja. Terima kasih untuk yang udah join, yang udah gabung. Ya. Makasih banyak. Mungkin foto. Nanti ada sesi selanjutnya, bisa lah join lagi.
Oke, thank you semuanya. Ini foto gimana maksudnya foto ini? Ya dari hostnya lah. Ayo foto. Ini emang cukup ya. Cukup. Udah. Bentar. Udah habis. Udah nih, udah selesai ya? Bye. Bye-bye. Udah. Yuk, bye. Bye. Thank you. Ya, makasih ya. Yuk. Gimana cara nge-live nih? Live-nya gimana nih? Ya apa sih? Itu ada tulisan live meeting. Oh, gede. Yuk, Sun, Mas. Sun. Mau bikin ini enggak? Frozen wine. Habis hari raya lah. Ya wis. PE. Iya. Ya, so.